Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini gua mau jelasin tentang masalah kenapa kopling bisa selip ya bosku. Jadi di sini gue cuma mau tunjukin caranya aja dan beberapa faktornya aja ya bosku. Karena di video yang pernah gua upload itu video lama sih sebenarnya. Itu emang masih banyak juga di pertanyaan ya, yang pertanyaan sama lah gitu. Inti yang pada intinya pokoknya itu tentang masalah kopling selip ya bosku. Jadi intinya disitulah. Jadi di sini gue mau jelasin awal cara menyetel, di awal cara menyetel bagian stud kopling ya bosku. Bagian stud kopling. Jadi di sebelah sini. Nah, di sebelah sini kan dia ada ini ya, ada apa namanya? Ada stud, ada baut yang dia nempel ke stud ya. Jadi fisiknya seperti ini ya bosku. Fisiknya seperti ini contoh bautnya. Jadi untuk bautnya ya bosku itu dia kan seperti ini ya, dia seperti ini bautnya. Nah, dan untuk cara menyetelnya itu dia yang umur 10 ini dia dikendorin dulu ya bosku. Ya bosku udah pada paham mungkin ya. Jadi dikendorin dulu, terus di bagian kopling ya, di bagian sini. Nah, di bagian sini dia dimasukin dulu ke dalam full, dimasukin ke dalam full. Nah, terus bosku tinggal setting di bagian sini. Nah, dan untuk nyeting di bagian baut stud kopling ini yang ada di bagian bak sebelah magnet ya, bak magnet sebelah kiri. Jadi bosku putar ini baut, jangan sampai dia melebihi batas pentok. Jadi maksud gua si baut ini bosku putar sekedar nempel dengan stud ya bosku. Jadi kalau misalkan sekiranya itu udah nempel dengan stud itu dikunci. Jadi maksud gua jangan sampai pas udah nempel sama stud kopling itu masih terus diputer. Nah, itu salah satu faktor yang bikin selip juga ya bosku. Otomatis di bagian sini, di bagian kopling dia pasti ngebuka. Nah, seperti itu ya bosku. Dia pasti ngebuka kalau misalkan ini udah mentok tapi masih diputer. Nanti timbulnya malah selip ya. Jadi di bagian kampas dia nggak ngejepit gitu ya. Nah, di situ sekarang di bagian kampasnya, di bagian kampas itu yang bikin selip satu kampasnya KW, yang kedua ori tapi udah tipis, sudah haus ya bosku. Tuh sudah haus. Jadi kalau ciri haus tuh untuk fisik haus, sebentar gua ambil contohnya. Jadi contohnya seperti ini ya bosku. Ini gua pakai yang nggak kepake, yang seadanya. Jadi contohnya seperti ini. Ini end up apa ya? Ya, ini end up. Ini mereknya end up ini. Jadi intinya contoh fisiknya itu dia ya, kalau NPP emang rada bantat ya, dia agak tebel gitu ya. Jadi intinya secara fisik di bagian sini, di bagian yang kotak-kotaknya ini ya bosku. Jadi dia udah agak tipis, bahkan bisa tipis sebelah gitu ya. Ini udah tipis, yang ini masih tebal. Oke bosku, jadi kita lanjut. Jadi untuk bagian plat kopling itu dia di sini kan rata ya bosku. Rata lagi. Jadi maksudnya di sini ada pori-porinya ya. Bosku pasti sering lihat lah kalau yang sering buka kopling. Di sini pasti banyak pori-porinya, kayak bintik-bintik kecil gitu. Nah, itu kalau misalkan kalau diteliti gitu ya, kalau diperhatiin bener gitu ya, kita cek gitu. Itu antara pori-pori yang masih bagus dan yang udah tipis itu pasti kelihatan perbedaannya bosku. Nah, itu pastikan juga untuk pori-porinya itu masih bagus ya bosku. Jadi maksudnya si pori-porinya itu masih kelihatan jelas. Yang otomatis si pori-pori itu masih normal lah, masih layak pakai ya bosku. Tapi kalau misalkan udah tipis, sekiranya si pori-pori di plat kopling itu udah tipis, itu bisa sih pakai cara mengakali sih, itu bisa. Biasanya diakali dengan cara pakai bor 2 mili itu cuma bikin seperti ya kayak apa ya, kayak setengah bulat gitulah macamnya gitu. Jadi di bor-bor gitu ya, di sini di bagian plat koplingnya di bor-bor gitu dibikin pori-pori ulang. Cuma mungkin agak besar dari standarnya ya, tapi biasanya untuk cara mengakalinya ya seperti itu sih.
Ya tapi kalau misalkan ada budget ya mending beli lah, nggak masalah sih. Tergantung ya bosku. Nah dan lagi ya bosku, di bagian per kopling juga itu ada masanya ya bosku, kapan kita harus ganti ya. Intinya kita pandai-pandai mengecek aja lah di situ ya. Gue saranin kita pandai-pandai ngecek aja, jangan langsung ini ganti sebenarnya nggak gitu juga ya bosku. Jadi intinya semuanya harus diawali dengan cara dicek dulu lah gitu. Nah dan terlebih lagi ada lagi nih yang bikin slip nih. Kalau misalkan ini motor ya, kayak contohnya nih motor gua nih ya. Motor gua dulu itu pas masih standar itu emang pakai per kopling standar dia enak. Tapi setelah di-upgrade mesinnya, setelah di-upgrade dari akselerasi naik gitu kan, terus jadi intinya segala-galanya naik ya, torsi segala macam bla bla bla, enak lah ini motor nih. Tapi ada kadang di gigi berapa itu selip gitu ya. Bahkan yang paling sering terjadi itu di bagian awal 1-2 itu pasti dapat banget selipnya. Karena apa? Karena dia nggak bisa apa ya? Jadi penekanan per standar ke ke bagian kampas dan plat-plat kopling itu dia kurang neken banget. Nah saran gua kalau misalkan mesin yang udah agak dioprek gitu, itu kalau bisa ganti per kopling juga bosku, yang aftermarket. Nah dan lagi kalau misalkan ada kendala susah oper gigi. Nah kalau susah oper gigi, misalkan di bagian kopling nih normal nih, bagian kampas normal, bagian plat kopling normal kan gitu loh, di bagian stud dia normal, tapi kenapa begitu kita masukin gigi itu kok kayak susah kan gitu loh, atau keras. Nah itu biasanya kejadian kayak gitu ada di bagian rumah koplingnya bosku. Nah di bagian rumah kopling ya. Jadi di gua nggak ada contohnya sih, udah gua buangin semua soalnya banyak barang-barang yang banyak sampah lah. Jadi intinya di sini rumah kopling bosku pasti tahu lah ya, rumah kopling yang buat masukin kampas kopling itu ya. Nah itu dia di bagian sini ya, di bagian akan begini ya. Nah seperti ini ya. Jadi di bagian sini dia udah haus nih, bagian rumah kopling nih. Jadi dudukan buat si tonjolan kampas kopling ini dia udah haus, jadi dia oglak kanan kiri. Itu yang bikin susah oper gigi. Itu faktor penyebab juga maksud gua ya. Bukan cuma ini aja sih penyebabnya. Susah ngoper gigi itu bukan cuma di bagian rumah kampas koplingnya aja. Jadi di bagian lainnya juga ada gitu. Cuma itu salah satu penyebabnya juga ya. Susah oper gigi gitu. Dan yang kedua susah oper gigi itu pasti kopling kurang ngebuka ya tadi itu. Nah dan di sini kalau misalkan ada yang susah juga ngoper gigi ya, misalkan si kampas si rumah kopling kampas itu dia udah masih normal gitu ya, setelan kopling normal, kampas normal, plat normal misalkan gitu ya, normal semua full, tapi kenapa masuk gigi ini agak susah. Nah bosku ganti aja handle-nya. Nah ganti aja handle koplingnya ya bosku. Handle koplingnya nih yang jaraknya agak jauh. Nah ini dia pengaruh juga ya bosku. Nah kalau misalkan terlalu dekat gitu ya, kayak contohnya yang standar lah ya, kan itu kan dia agak deket gini ya, jadi kepencetnya dia cuma dikit doang gitu. Jadi kalau mau mengupgrade biar nggak selip, semua normal nggak selip, ngoper gigi enak, usahakan cari handle yang ininya agak jauh ya. Jadi antara jarak handle dengan hand grip ini dia jauh. Paham ya bosku? Biasanya sih gua pakai itu punya R25 ya bosku. Biasanya gua pakai punya R25 karena R25 tuh jarak ininya nih jauh ya. Tapi banyak juga sih pakai yang merek-merek lainnya itu banyak juga, tapi gua emang biasanya gua pakai yang R25 sih kalau versi gua ya. Tuh, jadi dia mencetnya enak banget sih. Ininya jauh. Jadi mau di sini normal semua, kalau misalkan ngoper giginya masih susah juga gitu ya, ganti aja bosku bagian kopling dengan yang agak jauh. Nah oke bosku, jadi itu gue udah ngejelasin secara yang mudah-mudahan dimengerti lah. Gue udah jelasin secara sekomplitnya gue sih ya, seversinya gue juga. Ya pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan lain lagi, monggo silakan cantumkan di kolom komentar bosku. Tapi
gue nggak bisa langsung respon secara cepat ya bosku, karena gue juga ada kerjaan lain juga ya bosku. Oke, semoga bermanfaat. Di sini gue nggak menggurui, di sini gue cuma sekedar sharing apa yang gue tahu di versi gue sendiri ya bosku. Oke, pokoknya jangan lupa dukung terus dan thank you.